Pemirsa, pada Senin 6 November 2023, pemerintah resmi membuka masa penawaran Green Sukuk Retail, Sukuk tabungan seri ST011 kepada investor individu warga negara Indonesia secara online melalui platform mitra distribusi. Masa penawaran akan berlangsung mulai tanggal 6 November hingga 6 Desember 2023. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama Bapak Suharyanto, Kepala Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara. Selamat pagi Pak Suharyanto. Selamat pagi Mbak Jessica. Iya Pak, tahun ini pemerintah ini sudah menerbitkan sebanyak 11 seri sukuk tabungan. Tapi yang menjadi pertanyaan Pak, apa pembedanya di ST011 ini dengan yang lainnya Pak? Apakah ada yang berbeda, ada yang menarik? Ya Mbak Jessica, jadi terkait dengan ST011 ini, tentunya ada pembeda dengan ST yang sebelumnya. Jadi kita memiliki fitur tambahan, ada dua transis ya, yaitu dengan dua tenor dengan imbalan yang berbeda. Jadi untuk ST011 untuk tenor 2 tahun dan tingkat imbalan floating with floor sebesar 6,3%. Lalu ST011 tenor 4 tahun dengan tingkat imbalan floating with floor sebesar 6,5%. Jadi formatnya yang 4 tahun adalah format green, di mana untuk struktur instrumennya dari sisi minimum dan maksimumnya itu relatif sama, lalu non tradable gitu ya, lalu jenis akadnya relatif sama dengan sebelumnya gitu ya, dan kami merasa bahwasanya imbalan ST011 ini juga berada pada level yang wajar dan kompetitif sih. Alasannya apa Pak? Pemerintah menerbitkan sukuk tabungan ST011T4 ini konsepnya green sukuk Pak. Iya, jadi memang ada beberapa latar belakang ya mengapa ini menjadi konsep green sukuk. Yang pertama tentunya pemerintah mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca ya, di mana tahun 2016 melalui Paris Agreement dan skema NDC, jadi kita ditargetkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca itu sebesar 31,89 dengan usaha sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional. Di samping itu dengan adanya gerakan peduli lingkungan ya, yang menjadi tren di Indonesia, serta dengan adanya kesadaran generasi milenial terhadap isu-isu lingkungan, jadi sepertinya momen yang pas buat kita untuk menerbitkan konsep green sukuk untuk ST11 ini. Dan di samping itu juga kita sudah mendapatkan 16 penghargaan internasional, diantaranya dari IFR Asia, Finance Asia, Euromoney, Islamic Finance News, dan Climate Bonds Initiative. Jadi ini menjadi dasar buat kita untuk penerbitan dengan konsep green sukuk. Gitu. Oke, berarti green sukuk ini menjadi salah satu inovasi pemerintah untuk mendukung adanya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pak, selanjutnya bagaimana dengan mekanisme penerbitan sukuk ini Pak? Dengan green sukuk ini apakah ada mekanisme tersendirinya? Iya, sebenarnya untuk investor ya, ini merupakan suatu hal yang sudah biasa, yang sudah dilakukan karena kita sudah pernah menerbitkan sukuk tabungan di seri-seri sebelumnya, dan kita masih menggunakan platform yang ISBN yang menggunakan online yang disediakan oleh 32 mitra distribusi kita. Ada bank syariah, ada bank konvensional, ada perusahaan sekuritas ya, maupun fintech. Jadi bagi investor saya kira ini sangat mudah untuk melakukan pembelian gitu ya. Namun demikian, mengapa kita menerapkan ini? Kita sudah mencoba menerapkan yang namanya The Republic of Indonesia Green Bond. Jadi kita mempunyai framework juga yang namanya Green Sukuk Framework, lalu juga SDG Government Securities Framework gitu ya. Dan juga kita telah direview oleh Cicero gitu ya, terkait dengan penerbitan Green Bond ini sendiri gitu ya. Dana dari hasil penerbitan ini ya kita gunakan untuk proyek hijau yang bisa kita gunakan untuk refinancing, artinya untuk proyek-proyek yang memang sebelum tahun 2023
maupun juga kita gunakan untuk proyek-proyek di tahun 2023 ini gitu ya. Lalu tentunya setelah kita menggunakannya, kita harus membuat suatu laporan yang secara periodik kita lakukan, di mana di dalam laporan itu akan memuat yang namanya daftar proyek hijau yang dijadikan underlying dari prosidnya. Lalu juga kita dalam laporan itu akan mendisclose terkait dengan perhitungan dampak lingkungannya. Jadi berapa persen penurunan dari gas rumah kaca misalkan. Jadi relatif apa yang sudah kita lakukan sesuai dengan framework yang ada gitu ya. Baik. Jadi saya kira itu. Pak, bagaimana dengan animo masyarakat? Apakah banyak yang berburu sukuk tabungan seri ST011 ini? Dan kabarnya katanya Kemenkyu kembali menambah kuota pemesanan menjadi 13 triliun rupiah. Betul, Pak? Ya, betul sekali ya. Jadi kita melihat animo masyarakat yang sedemikian besar gitu ya. Jadi kami juga menjadi optimis bahwasannya masyarakat sangat ingin berkontribusi dalam pembangunan gitu ya. Dan apalagi ST11 ini yang kita tawarkan dari sisi imbal hasilnya cukup menarik saya kira gitu ya. Dengan tenor 2 tahun tadi itu sebesar 6,3%. Lalu untuk tenor yang 4 tahun itu 6,5%. Dengan suku bunga rate yang sebagai benchmarknya adalah BI 7 rate yang 6% gitu. Dan kalau kita lihat sisi yang lainnya selain tingkat imbal hasil, kita lihat juga ini adalah instrumen yang free risk ya ataupun zero risk gitu ya, karena 100% dijamin oleh pemerintah gitu ya. Jadi dengan demikian kami sangat optimis capaian untuk ST011 ini dapat tercapai gitu ya. Dan juga kami mendapatkan suatu semangat juga dari sahabat sukuk yang sangat loyal gitu, sehingga ketika mereka sudah membeli sukuk seri yang lain gitu ya, mereka membeli di seri ini. Jadi kita sangat optimis untuk bisa mendapatkan capaian tersebut gitu ya, karena memang animonya cukup besar juga. Oke, baik, animonya yang cukup tinggi. Terima kasih Bapak Suharyanto, Kepala Subdirektorat Analisis Keuangan dan SBSN sudah bergabung bersama kami dalam Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.